Hukum asal mukmin dikatakan para ulama, Syekh Bazmul, Muhammad Bazmul dan yang lainnya adalah salafi. Ya, baik dia mengaku saya salafi atau dia tidak merasa dia adalah salafi. Nah, kapan seorang dikatakan bukan salafi? Kalau tadi dikatakan oleh para ulama, kalau dia terjatuh ke dalam penyimpangan yang telah disebutkan oleh para ulama. Karena hukum asal seorang muslim kata lajnah al-adalah wasihatul mu'taqad. Dia punya sifat keadilan salafi dan selamat akidahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya apa lagi? Apa baik? Enggak, ini Ustaz kok ada agak lucu sih. Lowongan yang dicari ikhwan. Oke. Salafi. Oh. Nah, emang salafi ini apa sih? Kayaknya banyak banget nih sekarang lagi rame nih Ustaz. Lowongan Emang kayak aliran atau apa sih sebenarnya Ustaz? Lowongan apa baik? Nah, lowongan kerja, tapi yang dicari ikhwan aneh ikhwan kan gitu kan. Nah, Bukan terus akhwat lah. bukan awat gitu. Confirm itu. Nah, tapi mesti salafi. Lah emang salafi ini apa Ustaz? Kayak gini nih sebenarnya nih. Dia ini kayak aliran apa? Kayak misalnya nih, aneh nih pernah nih. Karena ini lagi awal-awal kaji gitu kan. Nah, terus ditanyain, "Bay, kenapa? Ente salafi ya?" Udah. Nah, aneh kan bingung. Emang harus terkotak-kotak kayak gitu loh, aneh salafi atau apa segala macam kayak gitu tuh gimana sih Ustaz sebenarnya? Iya. Salafi itu kita bahas secara bahasa dulu lah ya. Iya. Kalau di buku-buku kamu, salafi itu salaf al-mutaqaddimun, artinya orang-orang yang terdahulu. Itu secara bahasa. Nanti ada kaitannya antara secara bahasa dan terminologi istilah. Nah, kalau secara istilah artinya orang-orang yang generasi awal, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yaitu yang kata Nabi SAW, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Itu para sahabat yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati dalam keadaan keimanan. Yang kedua kata Nabi, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelah mereka. Siapa itu? Para tabi'in yang tidak berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan sahabat, beriman kepada Nabi, mati di atas keimanan. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu tabi'ut tabi'in, generasi ketiga, yang tidak berjumpa dengan sahabat, apalagi berjumpa dengan Nabi SAW, tapi berjumpa dengan tabi'in, dan mereka beriman kepada Nabi SAW, mati di atas keimanan. Nah, inilah yang disebut generasi salaf, generasi terbaik umat ini. Nah, salafi itu adalah orang yang mengikuti manhaj salaf. Manhaj salaf itu apa? Beragamanya, berakidahnya kaum muslimin di atas jalan Nabi SAW melalui pemahaman 3 generasi emas tadi. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, yang menisbatkan diri kepada salaf namanya salafi. Gitu, kayak Bayu Jawa, Jawi. Sunda, Sundawi. Nah, kayak gitu. Nah, manhaj salaf itu hak karena dia beragamanya beragama Nabi, sahabat. Makanya para ulama mengatakan fa inna manhaj salaf kasafinatin Nuh. Manhaj salaf itu seperti perahunya Nabi Nuh, baik. Man tamassaka biha. Ya, siapa yang berpegang teguh dengannya, najah, dia akan selamat. Wa man tarakaha halaka. Siapa yang meninggalkan perahu Nabi Nuh, dia akan binasa. Begitu juga siapa yang mau berpegang dengan manhaj salaf, dia selamat. Siapa yang meninggalkan akidah salaf, dia binasa. Nah, artinya seluruh kaum muslimin hukum asalnya adalah salafi. Ini dijelaskan nih oleh Lajnah Daimah ulama besar di Saudi Arabia. Ketika mereka ditanya, apakah seorang muslim itu dipertanyakan akidahnya, hukum asalnya? Ya, jadi sebelumnya saya bahas gini, Pak ya. Misalkan ada nih seorang muslim nih, mas yang lewat, ya, kita tahu dia muslim, kita katakan dia salafi. Dia salafi. Selama kita nggak tahu penyimpangan apa yang dia lakukan, terhadap prinsip-prinsip, prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia adalah salafi. Hukum asalnya gitu, kita nggak boleh tawakuf, abstain. Oh, ntar dulu kita cross check dulu, dia jangan-jangan, nggak boleh. Praduga gitu ya? Itu nggak boleh. Ini dijawab oleh Lajnah, ditandatangani oleh Syekh bin Baz, Syekh Saleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Bakar Abu Zaid dan yang lainnya. Dikatakan bahwasanya kayak tadi
Oh, cross check dulu, kita tawakuf dulu. Itu madhab batil. Itu adalah keyakinan yang batil. Li'anna al-asla fil muslim, karena hukum asal seorang muslim adalah as-salamah. Dia selamat. Dia adalah al-adalah. Adalah, dia salafi, punya keadilan. Dan juga wasihatul mu'taqad. Keyakinannya itu selamat. Artinya keakidahnya itu selamat dari penyimpangan. Nggak perlu kita korek-korek, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Nah, manakala nampak nih baik, dia ternyata melakukan penyimpangan yang dijelaskan oleh para ulama di buku-buku usul yang paling mudah, misalkan di Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, misalkan dia terjatuh ke dalam pemahaman Qadariyah, mengingkari takdir, ya, dia terjatuh ke dalam pemahaman Jahmiyah, menolak sifat-sifat Allah, atau Mu'tazilah, atau di pemahaman Khawarij, Murji'ah, Syiah, baru kita katakan dia bukan salafi. Nah, hukum asal mukmin dikatakan para ulama, Syekh Bazmul, Muhammad Bazmul dan yang lainnya adalah salafi. Ya, baik dia mengaku saya salafi atau dia tidak merasa dia adalah salafi, maka dia adalah salafi. Jadi kayak lamaran kerjaan harusnya ya udah muslim dan juga kriteria yang sesuai dengan job desk. Dia bisa apa, dia bisa apa, dia bisa apa. Ya udah muslim. Nah, ini memang Bayu tadi ditanya, itu salafi ya? Bayu salafi ya? Nah, ini penamaan seperti ini memang dikritisi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah ya. Itu seperti mengkotak-kotakan tablighi, ikhwani, salafi. Ya kita muslim. Ya, baik kita mengaku salafi atau tidak mengaku salafi. Nah, kapan seorang dikatakan bukan salafi? Kalau tadi dikatakan oleh para ulama, kalau dia terjatuh ke dalam penyimpangan yang telah disebutkan oleh para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa mengatakan, "Man khalafal kitaba al-mustabin was sunnatal mustafidah." Siapa yang menyisi Al-Qur'an yang jelas, as-sunnah, wa ma ajma' alaihi salaful ummah, dan dia menyelisihi apa yang telah disepakati oleh salaful ummah ini, khilafan la yu'dharu fi, dengan penyelisihan yang dia tidak bisa tidak bisa diberi udzur, diberi toleransi atas hal ini, maka yu'amalu bihi bima yu'amalu ahlul bid'ah, maka dia diberlakukan sebagaimana pemberlakuan yang diberlakukan kepada ahlul bid'ah. Artinya kalau tidak tampak seorang muslim penyelisihan dia terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita hukumi dia salafi. Baik dia ngaku salafi atau tidak ngaku salafi atau nggak tahu apa-apa. Ya. Mungkin bukan bakat nih, tapi banyak yang bilang bakat itu nonsens. Yang ada yang praktis dan konsis. Tapi kalau badan udah ngerasa capek, ditambah terik matahari yang silau dan gerah, bikin badan tepar, lemes, nggak bisa komit. Daripada nyerah sama capek dan panas, mending coba pam-pam yang segarnya bikin kamu semangat. Mungkin pertanyaan akan begini, Bay. Salafi itu bukan ada cirinya. Iya. Setahu Mas Bayu apa ciri salafi? Nah, itu sama kayak yang nanyain aneh tuh, Ustaz. Aneh kan pertanyain, ente salafi. Lah, emang kenapa? Nih kan sekarang miara jenggot nih. Sekarang celananya agak cingkrang kayak gini segala macam. Oh iya. Kayak gitu. Lah terus kalau yang kayak gitu apa bukan salafi? Nah, terus yang nggak punya jenggot gimana dong itu, Ustaz? Dia nggak salafi. Nah, kalau misalnya memang yang benar kayak gitu, nah jadinya terus yang aliran lain yang melakukan, setahu aneh kan itu sunnah ya. Yang melakukan sunnah juga disebutnya apa dong? Kan kayak gitu loh. Penting ini. Artinya kita tidak bermudah-mudahan mengeluarkan orang dari manhaj salaf, dipecat statusnya jadi bukan salafi hanya karena hal-hal tadi. Iya. Artinya nyukur jenggot itu maksiat. Atau dalam mazhab Syafi'i makruh. Ya, celana di bawah mata kaki itu maksiat. Walaupun para ulama berpendapat dengan adanya syarat kalau sombong gitu. Artinya kita anggaplah itu maksiat. Nah, seorang muslim tidaklah otomatis dipecat jadi salafi. Baik ada SK pemecatan maupun iya. Ya. Hanya karena maksiat. Apalagi cukur jenggot dalam mazhab Syafi'i makruh. Ini nggak ada, bukan mazhab Ahlussunnah yang mengatakan oh bukan salafi. Kenapa? Karena nggak cukur jenggot, karena celananya nggak cingkrang, karena begini-begitu. Di masa Nabi SAW ada sahabat yang minum khamar terus. Dia suka bercanda dengan Nabi, tapi ketika dia minum khamar dia dicambuk,
Kemudian minum khamr lagi sampai sahabat yang lain melaknatnya. Kata Nabi SAW, jangan kalian laknatnya. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Karena dia cinta Allah dan Rasulnya. Artinya maksiat tidaklah menyebabkan seseorang dipecat jadi salafi. Kapan seorang dipecat jadi salafi? Kalau dia betul-betul yang tadi dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, menyelisih Al-Quran, As-Sunnah yang jelas, dan yang telah disepakati oleh salafus soleh. Nah ini, jadi hukum asal seorang muslim, bapak kita, nenek kita, tetangga kita, yang kita tidak ketahui penyimpangan dia dalam bab-bab usul akidah, dia bukan Syiah, dia bukan Khawarij, dia bukan Murji'ah, dia bukan Qadariyah, kita nggak tahu. Walaupun dia cukur jenggot, walaupun dia celana isbal, ya, walaupun ini kekurangan, tapi dia salafi. Baik dia merasa salafi atau bukan salafi. Tapi kan kita mesti cross check dulu. Itu bukan madhab salaf yang seperti itu. Karena hukum asal seorang muslim kata lajnah al-adalah wa sihhatul mu'taqad. Dia punya sifat keadilan salafi dan selamat akidahnya. Baru kita hukumi dia bukan salafi kalau sudah jelas penyimpangan-penyimpangan yang dia lakukan dalam perkara usul, prinsip yang dia langgar. Kalau enggak, salafi. Gitu Mas Bayu. Nah terus kalau misalnya kayak sekarang nih, apalagi kan kayaknya banyak banget nih anak muda yang ngaku salafi nih Ustadz. Belajar di Ustadz A, Ustadz B, ini segala macam gitu loh. Nah terus akhirnya aneh ngelihatnya kayak eksklusif nih. Kan gitu loh, mau eksklusifkan diri. Ini gimana nih Ustadz? Perkembangannya gimana nih kalau menurut Ustadz melihat? Itu memang yang tadi dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, bahwasanya ini nanti akan mengarah kepada sifat eksklusif ya. Ada pengelompokan. Pengelompokan ini salafi, ini ikhwani, ini tablighi, ini segala macam. Ya. Ini ada pengelompokan kayak gitu-gitu. Itu fenomena yang saat ini memang mau tidak mau kita lihat itu ada realitanya. Yang berikutnya juga menisbatkan diri kepada salafi, silakan. Tapi itu bukan jaminan orang yang mengaku saya salafi, mengaku-ngaku atau diakui oleh orang lain. Oh dia salafi loh. Apalagi kalau artis baru hijrah terus dia salafi. Gitu, salafi nih. Saya gitu. nanti salafi. Ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di Majmu' Fatawa, kalau dia salafi lahir batin maka dia salafi. Kalau dia cuma lahiriah saja batinnya enggak, maka dia munafik. Kalau dia enggak tahu apa-apa, ini yang kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dia belajar akidah enggak. Ya, bahkan buku-buku akidah dasar salaf yang merupakan khas madhab salaf, usul salasah juga pernah belajar, apalagi hafal, enggak ngerti juga isinya apa. Kitab tauhid dia enggak pernah tamat, enggak pernah hafal, enggak tahu juga isinya apa. Atau yang semisal dengannya cuman jadi simpatisan pengajian, ikut-ikutan, salafi. Ini apa faedah? Ngaku-ngaku aja gitu. Iya. Ngaku-ngaku aja. Ngaku-ngaku faedahnya apa? Cuman yardaiyan nahu salaf. Terus faedahnya apa? Dia ngaku dia salafi. Terus kenapa? Itu kan kamu ngaku sendiri. Ya, ngaku-ngaku. Iya. Artinya, saya salafi. Ya, kan ngaku. Salafi hakiki itu enggak seperti itu. Betul-betul mengaplikasikan kitab-kitab usul ahli sunnati wal jamaah. Nah, itu salafi hakiki. Walaupun terdapat kekurangan. Nah, kekurangan yang ada pada dia berupa maksiat berarti kurang kesalafiannya. Nah, batal nggak kesalafiannya? Enggak. Cuma kadarnya aja yang berbeda mungkin ya kan kayak gitu. Pemahamannya beda. Jadi manhaj salaf itu artinya bukan sekedar di lisan, tapi keyakinan amalan. Gitu. Bukan sekedar pengakuan saya salah. Apa faedahnya? Yang penting di hatinya seperti apa itu kan. Gitu Mas Bayu. Udah jelas belum nih? Hah? Udah jelas belum? Insya Allah Ustaz. Udah jelas ya? Iya. Kita mau berangkat sholat isya. Nanti kalau ada yang aneh aneh telepon ya Ustaz ya. Siap, Kalau ada yang minta. insyaallah. Oke. Ya. Makasih Ustaz. Iya. Aneh